Kita kan semua pengen bahagia ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau jangan-jangan cara kita ngejar kebahagiaan selama ini itu keliru? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah pandangan yang cukup menantang soal pencarian kebahagiaan di zaman modern. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi justru disinilah inti dari paradoks yang mau kita ungkap. Sebuah paradoks yang bakal bikin kita nanya lagi, sebenarnya apa sih arti bahagia itu? Kalau kita lihat data resmi dari World Happiness Report, ini jelas banget. Udah bertahun-tahun, Finlandia itu selalu ada di puncak. Mereka punya semua yang jadi standar dunia untuk negara sejahtera. Jaminan sosialnya kuat, pendapatannya tinggi, kebebasannya ada. Harusnya mereka ini jadi contoh sempurnanya kebahagiaan kan? Tapi, disinilah letak keanehannya. Coba lihat angka ini, 15,3. Ini adalah angka bunuh diri di Finlandia per 100.000 penduduk. Sebuah angka yang tinggi banget untuk negara paling bahagia. Angka ini tuh setara loh sama Jepang, negara yang bahkan nggak masuk 20 besar. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Paradoks Finlandia ini seolah-olah ngasih tahu kita sesuatu yang lebih dalam. Mungkin masalahnya bukan di faktor luar kayak uang atau kebebasan. Mungkin masalahnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita terus-terusan nyari kebahagiaan di luar, padahal jangan-jangan kuncinya ada di tempat lain. Oke, jadi penghalang pertama menuju kebahagiaan sejati yang seringkali kita bangun sendiri tanpa sadar adalah apa yang kita sebut benteng ego. Nah, kutipan ini tuh kena banget ya. Bener-bener nangkap inti dari apa itu ego. Ego itu menciptakan sebuah realitas di mana cuma pendapat kita doang yang dianggap benar. Yang lain salah. Jadi bisa dibayangin ya, benteng ego ini tuh kayak penjara yang kita bangun sendiri. Di dalamnya kita ngerasa aman dengan apa yang kita tahu. Tapi akibatnya kita jadi terisolasi. Kita nolak masukan dari luar, persis kayak tanah kering yang nolak air hujan. Nggak ada yang bisa tumbuh di sana. Dan kalau kita lihat ke sejarah, ada loh contoh nyata dari kehancuran gara-gara benteng ego ini. Contohnya Raja Rehabeam, dia mewarisi segalanya, kekuasaan, kemakmuran. Tapi dia nolak nasihat bijak dari para penasihat senior ayahnya. Dia malah lebih milih dengerin teman-temannya yang masih muda dan arogan. Hasilnya, kerajaan sebesar itu hancur berantakan. Warisan yang luar biasa lenyap cuma karena satu keputusan dari hati yang keras. Oke, itu tadi sisi gelapnya. Sekarang, gimana kalau sebaliknya? Yuk kita lihat sebuah kisah yang luar biasa tentang apa yang bisa terjadi waktu ego dikesampingkan dan hati dibuka lebar-lebar. Perbandingannya tuh kontras banget kan? Di satu sisi ada ego, kayak tanah yang keras, tertutup, keras kepala, dan ujung-ujungnya ya tandus. Di sisi lain ada kerendahan hati, yang kayak tanah subur, terbuka, siap menerima, dan mampu menumbuhkan kehidupan baru. Dan ini bukan cuma kiasan loh, beneran ada ceritanya. Di Afrika Barat, ada seorang pria sederhana bernama Yakuba Swadogo. Dia dihadapkan sama gurun yang makin luas, dan dia melakukan sesuatu yang dianggap mustahil sama banyak orang. Coba deh lihat timeline ini, bener-bener luar biasa. Puluhan tahun, waktu orang lain ngeremehin dia, Yakuba dengan sabar dan rendah hati kerja sendirian. Dia nggak dengerin egonya, tapi dengerin kearifan kuno. Hasilnya, gurun berubah jadi hutan. Dia nggak bangun benteng, dia malah mengolah ladang. Dan ini nunjukin dengan jelas banget kekuatan dari hati yang terbuka. Oke, jadi kita udah lihat dua jalan yang beda banget. Benteng ego dan ladang subur. Pertanyaannya, kenapa bisa ada dua jalan ini? Nah, jawabannya ada di dua sumber batin yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi, ada konsep namanya moral diri. Anggap aja ini sistem operasinya ego kita. Menurut kisah di Taman Eden, setelah manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia jadi menciptakan sistem moralnya sendiri, yang terpisah dari sumber yang lebih tinggi. Nah, inilah yang mendorong kita buat ngerasa paling benar dan nutup diri dari luar. Proses lahirnya ego ini bisa kita urutkan jadi 3 langkah simpel. Pertama, ada pengetahuan yang dimakan sendiri. Kedua, lahirlah si moral diri yang independen ini. Dan ketiga, hasilnya bukan kebebasan, tapi malah emosi-emosi negatif kayak rasa takut, malu, dan perasaan terisolasi. Inilah akar dari benteng ego. Nah, jalan yang satunya lagi ya kebalikannya. Bukan bikin sistem moral sendiri, tapi justru terus nyambung sama sumber kebijaksanaan yang lebih besar. Ini adalah hidup yang penuh kerendahan hati dan keterbukaan, persis seperti Yakuba dengan tanah suburnya.
Ternyata pilihan antara dua jalan batin ini dampaknya itu bukan cuma buat diri kita sendiri loh. Ini jauh lebih besar, bahkan nentuin warisan apa yang kita tinggalin buat dunia. Dan coba lihat perbandingan ini. Ini bener-bener nonjok banget. Di satu sisi ada warisan ekstraksi yang didorong sama ego. Gunung-gunung indah di Papua dikeruk habis, jadi kawah raksasa cuma buat untung sesaat, ninggalin kerusakan permanen. Di sisi lain ada warisan kultivasi. Suku Baduy hidup selaras sama alam. Mereka jaga keutuhannya, dan hasilnya mereka bisa mastiin kesejahteraan buat generasi-generasi setelah mereka. Dua pendekatan, dua warisan yang beda banget. Jadi intinya apa? Intinya begini. Dunia yang kita wariskan nanti untuk anak cucu kita, itu bukan hasil dari takdir atau faktor di luar kendali kita. Itu adalah cerminan langsung dari kondisi batin kita. Pertanyaannya, kita ini lagi membangun benteng ego yang merusak, atau kita lagi mengolah ladang kerendahan hati yang memelihara dan menumbuhkan? Dan akhirnya, semua ini balik lagi ke pertanyaan yang paling penting buat kita masing-masing. Kalau hidup Anda itu sebuah ladang, apa yang lagi Anda tanam di sana? Apakah kita sedang sibuk membangun benteng yang lebih tinggi, atau kita sedang mengolah tanah agar sesuatu yang indah bisa tumbuh untuk generasi berikutnya?